Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mari kita saling belajar bersama bagaimana cara mengetes daya hisap pompa air sumur dangkal. Ini model periferal. Juga bisa teman-teman aplikasikan untuk pompa yang model semi jet. Yang penting untuk mencobanya harus ada check valve atau tusen klep di bagian hisap. Yang kedua, kita akan mengetes bocor tidaknya seal dari pompa ini. Tapi kalau untuk yang pompa semi jet, kebocoran itu langsung kelihatan teman-teman, karena dia berada di area bertekanan, sedangkan pada pompa model periferal ini berada di area hisap. Oke, untuk yang pertama kita pastikan untuk masalah keselamatan. Jadi untuk mencoba ini teman-teman pastikan pompanya ya tidak short, tidak konslet. Jadi kita tes dengan memakai tes pen ya, dicolokkan, nanti di tes pen di bodinya, terus colokannya juga ini dibolak-balik, karena nanti kadang satu posisi ini tidak nyetrum, tetapi ketika dibalik dites di sini bisa nyetrum. Jadi kalau bisa untuk mengetes ini ya ada 2 orang, satu standby di colokan. Untuk pengetesan daya hisap ini teman-teman, yang pertama pastikan ada cek valve. Ini klep tabok orang bilang, supaya daya hisap yang dihasilkan oleh pompa ini kan pekerjanya menghisap itu tidak kontinu ya, ada jeda, yaitu nanti daya hisap yang dihasilkan secara bertahap akan tersimpan, yaitu yang akan dijaga oleh cek valve ini. Yang pertama kita isi pancingan sampai penuh, sampai keluar dari ini teman-teman, lubang hisap. Oke, kemudian kita tancapkan. Kita sumbat bagian hisap ini dengan telapak tangan yang banyak dagingnya ini teman-teman ya. Jadi semakin besar area hisap, itu nanti hisapannya juga semakin kuat. Jadi jangan disambung dengan pipa yang kecil. Kalau bisa langsung ke flange dari klep tabok ini. Dan saat pompa ini sudah menyala, sambil didorong-dorong supaya daging tangan kita itu masuk. Kalau perlu itu nanti juga ditambah air pancingannya, karena harus dipastikan air pancingan itu benar-benar penuh di ruang pompa. Ini harus ditunggu agak lama ya teman-teman, sambil didorong-dorong tangan kita supaya dagingnya itu masuk di telapak tangan, betul-betul menutup rapat. Ini udah terasa banget teman-teman. Ini cukup sakit ya di tangan, karena ini karakter dari pompa Shimizu 130. Ini yang mempunyai daya hisap dan daya tekan yang kuat, tapi debitnya tidak terlalu besar. Itu teman-teman karakteristik dari macam-macam pompa. Nah ini sudah sangat kuat ya hisapannya, jadi harus ditunggu ya teman-teman, ditunggu. Nah, bisa sampai ikut itu pompanya. Nah ini kalau sanyo insya Allah sudah terangkat gitu pompanya, karena ini lebih berat ya dinamonya dari Shimizu 130 ini. Apalagi kalau tabungnya kita pasang ini sengaja saya lepas. Nah, ini. Dari sini teman-teman, ini sudah ketahuan ya, pompa ini insya Allah hampir mendekati aslinya saat baru ya, karena kan sudah saya perbaiki bagian depannya, ada video sendiri itu, semakin rapat. Ini insya Allah hampir mendekati daya hisap baru yang 9 meter itu, tapi itu kan daya hisap maksimal. Artinya pompa ini masih cukup atau masih mampu untuk menghisap di kedalaman permukaan air 8 meter. Masih mengalir cukup besar. Tapi sebaiknya ini ya dipasang sesuai standar Hitachi itu di permukaan 7 meter. Insya Allah sangat optimal, ini masih optimal sebanding strum yang diberikan
dengan air yang dikeluarkan. Itu aja gampangnya. Kalau dihisapkan di 8 itu ya sudah mulai kecil teman-teman. Tetapi ini katakanlah dihisapkan di permukaan 9 meter, tapi rumah teman-teman itu ada di daerah pantai, itu yang paling tinggi ya tekanan udaranya, insya Allah 9 meter itu masih keluar. Meskipun ya itu tadi dengan catatan debitnya ya di minimalnya sangat kecil, tapi masih keluar. Ini sama karakternya dengan sanyu. Ini bisa kita geser ini sangat kuat teman-teman. Saya tunjukkan sampai merah tangan saya. Ini insya Allah kalau kita pasang di permukaan 7 meter atau lebih rendah lagi sangat mantap. Jadi kalau teman-teman hasil tesnya itu kurang dari seperti ini ya disesuaikan. Uji cobanya Pak ya dengan semakin diturunkan dengan permukaan air. Kita samakan dulu. Karena pompa ini biasanya dipasang di sumur gali, sumur besar, digantung gitu teman-teman. Nah, itu kalau tidak keluar dari posisi yang sebelumnya di titik berapa, ya diturunkan lagi begitu. Insya Allah dengan kita mendekatkan jarak isap itu, tekanan ke atasnya juga bertambah. Katakanlah kita menurunkan ya, dari sebelumnya tidak mengalir, diturunkan 1 meter. Insya Allah nanti daya dorongnya malah lebih dari 1 meter begitu teman-teman. Jadi lebih baik kita itu mendekatkan daya hisap atau memperpendek daya hisap untuk menghasilkan daya dorong yang lebih tinggi. Jadi memang kalau secara teori ya, kalau kita turunkan katakanlah dari posisi semula di 0 gitu turun 1 meter, nanti daya dorongnya ya kembali ke 1 meter. Itu dalam prakteknya tidak teman-teman. Rata-rata daya dorongnya nanti yang lebih besar lagi. Misalkan ya di titik awal tadi keluarannya hanya mampu naik ke toren 10 meter gitu teman-teman. Ketika kita turunkan 1 meter itu bukan berarti nanti langsung dorongnya menjadi nambah 1 meter, kan tetap 0 lagi ya. Tidak teman-teman, insya Allah nanti dorongnya bertambah menjadi 2 meter. Dengan catatan yaitu pipanya jangan diperkecil, baik pipa hisap maupun pipa dorong. Gampangnya pipa itu sama dengan kabel listrik teman-teman. Ya semakin besar hambatannya semakin kecil, itu aja. Sudah banyak videonya, saya malah nggak bikin gitu itu. Saya praktek-praktek itu nggak ada waktunya teman-teman. Kita secara teori saja dan sudah dibuktikan kan banyak yang mempraktekkan, itu aja. Jadi saya tidak perlu mempraktekkan. Hukum-hukum fisika itu sudah banyak yang mempraktekkan ya, karena selama tidak ada perubahan ya tetap hukum dasar fisika itu masih berlaku. Jadi semakin besar pipa itu semakin baik gitu aja, karena hambatannya semakin kecil. Itu aja untuk yang masalah daya hisap teman-teman ya, berdasarkan ini aja perkiraan. Nah, kalau mau percobaan yang teliti ya pakai manometer, vacuum gauge, ada itu di channel manfaat. Nanti kita hitung daya hisap kevakuuman sekian itu akan menghasilkan daya hisap di permukaan sekian. Itu aja, kalau kita kan cara awam aja teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup untuk melihat kemampuan daya hisap dari suatu pompa air sumur dangkal. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu cara mengetes silnya itu bocor atau tidak. Untuk mengetes itu sebaiknya bagian hisap ini buat begini teman-teman ya, dibelokkan gitu ya, supaya kita bisa mengisi air terus sampai pompa itu menghisap terus menerus dan menghasilkan tekanan. Kemudian keluarannya dipasang stop kran, perlu ya dilengkapi seperti ini teman-teman, pressure tank dan pressure switch. Tapi kalau tidak ada tidak masalah, yang penting nanti keluarannya ada stop kran dan bagian hisapnya lebih tinggi. Sekalian saya tunjukkan ketika kita memasang pipa hisap teman-teman, shock dratnya setelah diberi siltip yang cukup banyak, kalau perlu ini dipotong ya, karena ini di sini ada pembatas, ini membuat hambatan. Tapi yang paling penting adalah diberi lem teman-teman. Apakah nanti bisa lengket, itu pertanyaannya. Tidak teman-teman, lem tadi akan sangat berfungsi untuk kerapatan, tetapi tidak akan lengket ya, karena ini mungkin karena teman-teman berpikir ini PVC, kemudian di sini PVC, nanti akan lengket. Tidak, nanti lemnya itu akan lengket di siltipnya saja, masih bisa dibongkar lagi, tidak ada masalah teman-teman. Jadi kita olesi dulu dengan lem, baru kita pasang.
Kemudian kita kasih elbow atau keni, tidak perlu dilem ya teman-teman, supaya untuk mengisinya lebih mudah saja. Kemudian pasang ini teman-teman, bagian keluaran ada stop kran ya. Kalau tidak ada otomatis tidak masalah, tapi yang penting bisa ditutup. Dan ketika sudah dicapai di tekanan tertinggi, strom dimatikan. Kalau yang tidak memakai otomatis, kalau memakai otomatis ya ditunggu sampai jepret gitu aja teman-teman. Yang penting di sini yang pertama itu harus ada cek valve klep tabok tusen untuk menahan tekanan balik. Oke teman-teman, langsung aja kita nyalakan. Siapkan airnya juga untuk mengisi bagian hisap. Posisi stop run keluaran ditutup. Dia akan terisap menghasilkan tekanan di bagian output. Dan ketika mati, tekanan tadi akan menekan seal. Kalau selama mesin hidup, seal tadi bagian hisap ya, karena tidak ada tabung ya teman-teman. Nah itu nanti suatu saat kita jelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Meskipun ini tidak ada kebocoran ya, gampangnya gitu. Itu namanya equalizing pressure namanya. Ini selamanya akan begini, pompa yang daya hisapnya sangat kuat kalau tidak memakai tabung. Ini tidak ada kebocoran ya. Nah, sambil ini video menunjukkan teman-teman. Artinya tekanan tadi tidak balik ke bagian hisap, tetapi kenapa itu masih bisa hidup mati? Seal tidak ada bocor. Oke, kita cabut. Nah, saat seperti inilah tekanan dari bagian output ini akan dikirim ke segala bagian di dalam pompa ini, termasuk ke seal. Nah, tinggal kita raba di bagian sini tengah ini teman-teman, apakah ada kebocoran ya. Kering biasanya bisa itu memakai ujung jari bagian as tengah antara bagian pompa dan dinamo, itu kita raba. Tapi kalau bocornya kenceng ya langsung kelihatan netes ya. Tapi kalau bocor halus baru kelihatan kalau dites seperti ini. Kita raba asnya kering, insya Allah ini sealnya aman, tidak bocor. Artinya nanti daya hisapnya akan normal dan bisa menghisap dengan normal begitu. Tadi juga sekaligus menunjukkan apa yang disebut equalizing pressure. Itu orang-orang yang bekerja di bidang AC insya Allah memahami. Suatu saat nanti kita akan bahas apa itu equalizing pressure. Maka pompa ini kalau tanpa tabung selamanya akan cetak-cetek meskipun tidak ada kebocoran. Saya tunjukkan lagi. Air yang sudah keluar tidak kembali, artinya cek valve ini rapat, bagian keluaran juga rapat, tetapi kenapa masih cetak-cetek. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.